Di setiap batu tua, di setiap tembok yang mulai retak, Surabaya berbisik tentang masa lalu. Kota lama bukan sekedar tempat, ia adalah saksi perjuangan, luka dan cinta tanah air yang meneguhkan jati diri bangsa. Sejak abad ke-13, kawasan ini telah menjadi nadi perdagangan Nusantara, tempat bangsa-bangsa bertemu, berdagang, dan bertukar cerita. Dari Tiongkok, Arab, hingga India, semua pernah meninggalkan jejak di sini. Pada masa kolonial, Kota Lama menjadi pusat ekonomi dan kekuasaan. Gedung-gedung bergaya Eropa berdiri megah menjadi saksi bisu geliat perdagangan dan perubahan zaman. Dari sinilah, tanggal 10 November 1945, rakyat Surabaya menorehkan kisah heroik yang menggema sepanjang sejarah bangsa. Dengan senjata seadanya, mereka melawan pasukan sekutu yang jauh lebih kuat dari mereka. Sejak saat itu, Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan, simbol keberanian dan cinta tanah air. Tapi kini, semangat itu perlahan tertutup oleh sorotan kamera. Banyak pengunjung datang ke Kota Lama, tapi hanya untuk berfoto. Sedikit sekali yang benar-benar memahami kisah di balik setiap dinding dan batu tua. Kami pun mewawancarai beberapa pedagang di kawasan ini, dan mereka mengakui bahwa sebagian besar pengunjung memang hanya datang untuk bersuah foto. Adanya bangunan-bangunan Belanda. Bangunan Belanda. Lihat gedungnya aja sama sejarah. Di sana itu kok berbau-bau katanya. Berbau-bau itu istilahnya itu terkenal di wilayahnya dia. Jadi orang tuh dari luar negeri kadang ke sini main, sewa baju adat. Atau foto-foto saja, Bu? Banyak yang foto. Lebih banyak yang foto ya dari Tak jauh dari Kota Lama, ada ruang lain yang menyimpan denyut pengetahuan Surabaya, Kampung Ilmu. Di sini sejarah tak hanya diceritakan lewat bangunan, tapi lewat kata dan pengetahuan. Saat kami berbincang dengan pedagang buku di Kampung Ilmu, mereka berkata minat baca masyarakat ini memang menurun. Tapi mereka percaya kalau sejarah bisa dihadirkan lewat media interaktif. Generasi muda akan kembali datang, membaca dan memahami akar kotanya sendiri. sama motivasi koleksi gitu kalau buku-buku sejarah, buku-buku sejarah lama Bung Karno, Mata kayak gitu buat koleksi aja. Hubungannya sih enggak. Jadi kalau misalkan kita baca buku misalkan Surabaya Tempo dulu gitu ya, kayak perjuangannya memperebutkan Surabaya itu kayak apa gitu kan, kayak yang belum pernah ngalamin dulu kan ikut baca, jadinya ikut melestarikan juga nantinya, nggak coret-coret, nggak ini nggak merusak juga gitu. Memberikan rekomendasi buku-buku sejarah tentang Surabaya gitu, terus tentang kayak museum-museumnya, makanannya gitu. Menurun ya? Iya, pasti nih, Bu. Apalagi udah ada HP ya, Bu? Iya. Sangat menurun. Maksudnya kayak anak-anak sekarang itu minat baca literasinya itu agak kurang juga. Dari kesadaran itu, kami ingin menghadirkan sejarah dalam bahasa zaman ini, yaitu bahasa digital. Maka lahirlah gagasan kami, Digital Mapping Kota Lama Surabaya. Sebuah peta interaktif yang bukan sekadar menunjukkan lokasi, tapi juga menghidupkan cerita di balik setiap titik sejarah. Melalui peta digital ini, kami mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk tidak hanya berkunjung, tapi membaca kembali sejarah, agar setiap langkah di Kota Lama menjadi langkah memahami, bukan sekedar mengagumi. Kebetulan belum pernah nih Kak. Sama juga belum pernah ya.
Membantu banget sih. Iya, ngasih kita gambaran kan kota lama itu gimana sih. Ada fotonya, ada penjelasannya, dan lengkap banget. Oh iya, lumayan. Oke, lumayan. Ngebantu ya. Jika kita lihat, Kota Lama Surabaya mencerminkan nilai Pancasila, seperti halnya sila pertama, tampak dari berdampingannya masjid, gereja, dan kelenteng sebagai wujud toleransi. Sila kedua, tercermin dari perjuangan masyarakat beragam suku dan agama yang saling menghargai. Sila ketiga, terlihat dari peran Kota Lama yang dulunya sebagai pusat perdagangan yang menyatukan berbagai bangsa dan budaya. Melalui literasi dan edukasi publik, kita tidak hanya mempelajari sejarah, tetapi juga menghidupkannya kembali. Revitalisasi nilai historis adalah langkah nyata untuk menjaga warisan bangsa agar tetap bermakna bagi generasi kini dan mendatang.